kita ngelihat proyeksi keuangan ke depan ini benar-benar di area yang istilahnya ya, kalau istilahnya namanya black swan. Mungkin lo tahu ya, black swan itu benar-benar di situasi yang penuh ketidakpastian. Di sini ada Glenn dari Ngomongin Uang. Jadi Ngomongin Uang nih sebuah media literasi finansial, literasi ekonomi gitu ya. Glenn sendiri adalah sarjana ekonomi juga, tapi selama 4 tahun terakhir dia juga aktif di pasar finansial dan sekarang lagi aktif sebagai financial communicator, atau dalam artian ya bergiat di dalam membangun literasi finansial di tengah masyarakat. Salah satunya lewat media Ngomongin Uang ya, Glenn. Yes, that's it. Oke. Ya, dan mungkin ada YouTube-nya juga ya. Ya, betul. Bisa cek di YouTube channel Ngomongin Uang. Ya. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang ketidakpastian ekonomi, ya kan? Cuman gue bakal langsung masuk dari ini aja deh ya. Maksudnya yang udah mulai menjadi berita gitu kan, yang udah populer di masyarakat terkait dengan pandemi ini. Itu kan terutama adalah ibaratnya prediksi-prediksi krisis ekonomi lah ya. Jadi misalnya Menteri Keuangan kita udah sempat bilang pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan minus gitu misalnya. Nah terus masyarakat jadi heboh lah tentang itu. Cuman mungkin gue pengen mulai dari dasar dulu sih. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi sendiri tuh apa sih gitu ya? Maksudnya dampak langsungnya kalau misalnya dia naik atau turun itu sebenarnya apa gitu ya? Jadi mungkin bisa mulai dari situ dulu, Glenn. Oke, gue coba jelasin dulu ya konteks esensi dasar dari ekonomi dan juga hubungannya ke pertumbuhan ekonomi gitu. Gue mau coba ngomong dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Dalam arti gini, ekonomi kan esensinya itu kan kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Dalam arti, ya kita bisa bayangkan, penduduk Indonesia 267 juta orang, ini kita tuh lagi saling memberikan kontribusi satu sama lain, saling memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Nah, itulah esensi dari ekonomi gitu. Nah, dia diproyeksikan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan apa sih? Agregat kita dalam produktivitas kita sehari-hari. Produktivitas biasanya dalam konteks memenuhi kebutuhan ya, by the way. Maksudnya produktivitas itu dalam rangka memenuhi kebutuhan gitu. Jadi seberapa banyak terjadinya proses pemenuhan kebutuhan gitu ya. Betul, yang itu diproyeksikan dengan jumlah transaksi, jumlah konsumsi, jumlah ya hal-hal seperti itu yang dilihat gitu. Nah, setiap tahun Indonesia biasanya tumbuhnya 5% nih. Kurang lebih 5% terus deh. Jadi dari tahun ke tahun nih, tahun 2017 sekian, 2015 nambah nih. Berapa sih nambahnya? 5% nambahnya. Biasanya ke 2019 berapa sih? 5%. Range-nya kurang lebih 5% terus. Nah, di tahun 2020 ini ada prediksi. Nah, prediksi itu ada range-nya. Dari yang tadinya biasanya kita 5%, sekarang itu prediksinya itu antara range atasnya itu 2,5%, tapi paling bawah buruk-buruknya itu minus 0,4%. Ada yang bilang minus 0,5% juga gitu. Nah, terus dampak langsungnya ke masyarakat dari dia misalnya penurunan nih, misalnya turun nih pertumbuhan ekonomi, terus apa nih dampak langsung yang bisa terjadi gitu? Jadi kita bisa ngelihat dari perspektif gini aja deh. Indonesia ini kan nggak stagnan dalam arti yang paling sederhana aja. Pertumbuhan penduduk itu kan nggak stagnan. Kita sekarang mungkin di 267 juta jiwa. Tapi berapa tahun lagi nggak nyampe, kita mungkin udah di 270 juta jiwa. Gitu. Angkatan kerja tiap tahun itu kan nambah. Angkatan kerja itu berarti apa sih? Orang yang butuh lapangan kerjaan nambah juga gitu. Dan pertumbuhan penduduk artinya apa? Jumlah penduduk itu nambah artinya butuh banyak transaksi ekonomi, butuh lebih banyak lagi produktivitas, lebih banyak orang yang butuh makan gitu. Beda kalau misalnya ya akan sangat berbeda kalau misalnya kita sekarang tidak mengalami pertumbuhan jumlah penduduk, itu akan sangat berbeda perspektifnya. Tapi karena kita pertumbuhan rasio kelahirannya positif, ya pertumbuhan ekonomi bukan masalah penting atau tidaknya lagi, it is necessary gitu. Ya, karena intinya dari pertumbuhan ekonomi ini adalah sirkulasi pemenuhan kebutuhan itu ya. Jadi supaya bisa dimengerti juga sebenarnya intinya tuh apakah kita tuh memproduksi
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan sebaliknya juga apakah kita mengkonsumsi juga gitu ya kebutuhan atau goods and services yang diproduksi oleh orang lain, kayak gitulah ya kira-kira intinya sirkulasi pemenuhan kebutuhan itu gitu kan. Nah sekarang yang terjadi sejak pandemi adalah kita semua disuruh di rumah aja, kantor-kantor tutup, restoran-restoran tutup gitu ya, orang-orang di PHK dan lain sebagainya. Semua data inilah yang kemudian dipotret sebagai data turunnya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya data-data inilah kita sendiri, bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaan, bagaimana warung-warung tutup, itulah yang menjadi data bahwa perekonomian kita kayaknya menurun nih gitu ya. Nah kemudian pemerintah membicarakan kebijakan mereka mau ngapain gitu kan, merespon masalah ini. Nah salah satu yang kemudian terbaru yang jadi populer juga adalah mau nyetak uang katanya ya. DPR bilang kita akan cetak uang berapa, 600 triliun gitu ya kalau nggak salah. 600 triliun. Nah ini sebenarnya gimana nih kebijakan nih Glenn, dan apakah memang ada langkah apa nih yang optimal lah gitu untuk diambil oleh negara menyikapi masalah pandemi ini, terutama terkait dengan bagaimana menstimulus lagi sirkulasi pemenuhan kebutuhan tadi ya, sirkulasi ekonomi itu sendiri. Oke, mungkin sebelumnya gue mau ini dulu ya, ambil posisi dulu bahwa memang situasi kita sekarang lagi dilematis. Dalam arti para ekonom sendiri pun sulit untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Tapi ya memang perspektifnya adalah kita sekarang dalam posisi PSBB, tentu punya tujuan baik supaya penyebaran virusnya nggak berdampak luas dan konsekuensinya jelas, bahwa konsekuensinya adalah kematian gitu. Cuma yang satunya lagi, gue mungkin mau berbicara lebih banyak ke aspek ekonominya karena kapasitas gue di situ. Tapi gue bukan berarti dengan gue bicara banyak soal ekonomi, gue tidak mengindahkan resiko yang satunya lagi, bahwa kalau resiko kematian itu sudah jelas bahwa semua orang udah tahu. Tapi resiko dan itu ekonominya bukan dikotomi lah. Maksudnya itu juga bukan dikotomi gitu loh, bahwa kita memilih salah satu juga itu kan nggak make sense juga ya. Ya orang bisa mati karena virus, orang juga bisa mati karena nggak makan gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya harus direspon secara berbarengan juga gitu ya. Maksudnya bukan berarti kita milih salah satu. Betul. Nah, kembali sebetulnya soal 600 triliun itu. Di satu sisi gue mau ngambil dulu perspektif bahwa di Indonesia sekarang ada potensi bahwa kita sedang mengalami yang namanya deflasi. Di bulan ini itu banyak sekali prediksi yang bilang inflasi kita akan negatif, dan itu memang pertanda yang cukup buruk. Kenapa buruk? Karena berdasarkan data-data sebelumnya, bulan puasa itu selalu jadi tingkat inflasi tertinggi karena tingkat konsumsi paling tinggi, tingkat transaksi paling tinggi. Cuma di sini kita patternnya menurun terus, dan banyak prediksi kita sekarang bakalan deflasi atau inflasi negatif. Nah, responnya biasanya deflasi biar gampang, maksudnya deflasi berarti harga-harga turun gitu kan ya? Betul, harga turun, daya beli konsumen turun gitu. Nah, biasanya ada kelesuan dalam ekonomi. Stimulusnya apa sih? Stimulusnya kalau misalnya bicara textbook ekonomi kan suku bunganya diturunkan gitu. Kemudian cetak uang supaya apa? Supaya ekonomi bergairah kembali, supaya ini. Nah, balik lagi ke 600 triliun itu memang secara teori memang kita bisa melakukan cetak uang untuk menggairahkan kembali ekonomi. Cuma yang di sini yang menjadi ini adalah DPR ini minta cetak uang ini konteksnya apakah printing money, dalam arti dia ngeprint uang, ada jumlah yang banyak, kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat, ke pengusaha jadi BLT gitu. Apakah seperti itu atau tidak gitu, itu yang kalau gue baca di berita agak nggak jelas di situnya. Memang dalam cetak uang ini banyak sekali pertimbangannya, karena resikonya juga nggak mudah ya, karena nggak mudah untuk ditanggulangi. Kalau misalnya kita cetak uang ala kadarnya, memang ada potensi inflasi. Dalam arti perspektifnya gini, kalau misalnya ada sebuah entitas yang tiba-tiba membeludak jadi banyak, dan banyak orang yang memiliki hal itu, nilai dari entitas itu kan akan berkurang gitu. Nilai dari entitas itu akan berkurang. Nggak usah lihat ke seluruh ekonomi deh. Kita misalnya ngelihat dari satu desa atau dari
dari ruangan kelas aja. Kalau ada sebuah entitas yang semua orang punya dan membeludak banyak, nilai entitasnya berkurang. Dan nilainya itu ya turun gitu ya. nilainya akan turun. Gitu. Kayaknya di sini dan mungkin entitas di sini maksudnya intinya ya suatu hal itu kalau misalnya oversupply gitulah ya, jadi kebanyakan semua orang jadi punya, ya jadinya nilainya jadi turun gitu, dalam artian dia nggak jadi langka lagi lah, nggak berharga lagi gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, balik lagi sebetulnya yang cetak uang 600 triliun akhirnya ditolak dan akhirnya kemarin Sri Mulyani sama Gubernur Bank Indonesia akhirnya memperlakukan quantitative easing. Dalam arti ini mekanismenya gini. Bank Indonesia sama pemerintah itu kan sebetulnya dua lembaga yang terpisah gitu. Jadi banyak orang berpikir bahwa bank sentral kan pemerintah, dalam arti tim eksekutif pemerintahan, enggak, karena bank sentral ini dia harus independen. Dari dulu memang sifatnya seperti itu. Independen dalam arti dia nggak boleh punya keterlibatan dalam politik gitu. Fungsinya dia cuma mengontrol supaya ekonomi setimbang. Dalam arti setimbang apa sih? Supaya inflasi sama deflasinya terkontrol, supaya peredaran uangnya terkontrol. Nah, kalau dia ditodong langsung 600 triliun, dia kan harus kalkulasi gila-gilaan nih, karena itu tanggung jawab dia untuk bikin ekonominya setimbang. Akhirnya jalan tengah yang kemarin dijalankan, ini gue bukan mewakili pemerintah, gue ngomong apa adanya aja, itu adalah Gubernur Bank Indonesia akhirnya beli banyak surat berharga dari pemerintah. Dia borong surat utang, surat obligasi, surat berharga pemerintah, dan akhirnya uang itu bersama dengan uang-uang yang lain dari relokasi anggaran itu ditampung jadi sebuah budget untuk menangani COVID gitu. Nah, penanganan COVID ini kemarin sih kalau gue lihat dari laporan Kemenke itu nilainya di 405 triliun. Mungkin udah ada update lagi, tapi yang pasti bakalan lebih dari itu sih kalau ada update lagi. Cuma kemarin laporan resmi dari itu 405 triliun. Dan itu dialokasikan katanya sih ya 75 triliun untuk medis, udah medical, 150 triliun untuk pemulihan ekonomi. Kemudian ini gue ada sih datanya, bentar gue lihat dulu. Insentif pajak itu 70 triliun. Kemudian pengamanan sosial ini 110 triliun gitu. Jadi di sini ini agendanya sih pemerintah ngelihatnya di sini gitu. Jadi kalau dari sudut pandang Ibu Sri Mulyani ya bukan kita mau nggak cetak uang, cuma ya memang ada kok aliran dananya 405 triliun ini udah dianggarkan, don't worry about it gitu. Kira-kira gitu sih. Nah ini bisa coba dijawab juga nih, lebih bijak menerbitkan surat utang atau langsung berutang aja, nggak usah menerbitkan bond? Sebenarnya mekanisme berhutang itu selalu dengan surat utang. Itu cuma different name aja. Ya, jadi kalau menerbitkan surat utang sama aja. Sebenarnya selalu berarti ya. Jadi yang punya konsep yang salah terkait dengan utang ini sebenarnya selalu dengan bentuk bond gitu ya. Sebetulnya. Sebenarnya dalam arti pinjam meminjam itu kan pasti ada buktinya kan. Ya buktinya ya, itu. Ya. Gitu. Oke. Terus mungkin gue akan langsung ke pertanyaan dari gue dulu, nanti sambil nyari pertanyaan dari audience juga. By the way, teman-teman yang mau nanya boleh tanya via question card. Gue bakal masuk lebih ke bagian kitanya nih. Tadi kita udah ngomong panjang lebar lah tentang pemerintahnya gitu ya, kebijakan dari level negaranya. Nah sekarang kalau dari kitanya, sebenarnya arahnya kita mesti ngapain nih gitu ya sebagai masyarakat umum gitu kan, untuk sama-sama, maksudnya gini, supaya arahnya tuh lebih ke arah yang memang produktif lah gitu ya, yang bisa membantu sama-sama memulihkan perekonomian gitu, bukan malah menjadi destruktif gitu kan. Nah jadi apa nih yang harus kita lakuin sih gitu? Nah sebenarnya kalau dari porsi itu gue ya dari ngelihat dari aspek seorang di keuangan dan juga yang sering ngobrol sama teman-teman dari ekonom juga, fund manager juga, kita ngelihat proyeksi keuangan ke depan ini benar-benar di area yang istilahnya ya, kalau istilahnya namanya black swan. Mungkin lo tahu ya, black swan itu benar-benar di situasi yang penuh ketidakpastian. Benar-benar sampai ke level yang seorang ekonom yang biasanya risk taker sekalipun, dia akhirnya memutuskan untuk gue nggak mau ambil resiko deh kali ini, benar-benar gelap gitu. Karena biasanya risk taker kan ngambil data kan, baik secara historis maupun projection data. Nah ini kita dalam situasi di mana panjang sejarah ini nggak pernah terjadi seperti ini.
gitu. Ya mungkin ya pernah terjadi di flu Spanyol dan cuma record datanya terlalu minim dan akhirnya banyak kita ngasih rentang skenario yang baik sama best skenario sampai yang realistis dan yang worst skenario. Yang best case-nya adalah kalau kita ekonominya jadi V-shape gitu. V-shape itu berarti benar-benar kita turun di satu titik ke trigger dan langsung tapi langsung mantul dengan cepat gitu, recovery-nya cepat gitu. Itu seperti yang terjadi di Indonesia tahun 2008 waktu krisis. Itu kita krisisnya V-shape dalam waktu nggak nyampe 2 tahun, sekitar 1,5 tahun kita benar-benar udah sampai ke dalam kondisi sebelumnya. Sementara Amerika butuh waktu yang jauh lebih lama gitu. Nah, tapi prediksi yang worst case-nya itu kan kita benar-benar dalam situasi yang kurang lebih seperti ini sampai bertahun-tahun ke depan. Itu worst case-nya. Nah, gue kepengen sebenarnya masyarakat umum tuh ngelihat menanggapi krisis ini juga dengan perspektif yang mirip sama teman-teman dari dunia keuangan dan ekonomi. Yaitu kita ngelihat dari worst case dan best case-nya. Nah, kalau gue sih ngelihat dari masyarakat, gue nggak berani terlalu ngerekomendasiin best case skenario karena ya gue tipikal yang gue ngelihat kalau risk taker aja yang biasanya risk taker aja sekarang udah akhirnya ambil jalan aman, kayaknya kita jangan sok tahu dan ngambil ini deh spekulasi deh gitu. Jadi kalau dari gue sih ngelihat dari masyarakat, pesan gue ada beberapa ya. Kalau buat masyarakat, yang pertama, sampai belum ada tanda-tanda ekonomi pulih, jaga likuiditas dengan baik. Nah, tanda ekonomi pulih itu apa? Kalau GDP kuartal kita udah naik. Nah, kita kalau udah sampai 2 kuartal berturut-turut GDP-nya tuh minus, itu kita masuk ke dalam fase yang namanya resesi. Cuma it's quite unlikely ya, karena Indonesia ya memang biasa pertumbuhannya aja 5%, kalau sampai minus kayak kiamat gitu. Kalau di negara maju gampang biasanya minusnya. Tadi sempat ada bahasan sampai kita keluar dari ibaratnya instabilitas ini gitu ya, disaranin tadi supaya jaga likuiditas. Bisa coba dijelasin dong biar pertama gini. Intinya sih save your money di cash ya maksudnya atau gimana? Ya, save your cash di instrumen-instrumen yang liquid. Dalam arti instrumen-instrumen yang mudah dicairkan. Jangan kemakan contohnya investasi. Contohnya? Tadi sempat ada yang contohnya paling gampang reksadana bener nggak gitu? Tadi ada yang nanya reksadana bisa nggak gitu? Nah, reksadana kan macam-macam nih. Kalau saran gue misalnya soal reksadana ya, kan ada macam-macam. Ada yang risknya paling tinggi, ada risknya paling rendah. Nah, ada bagian reksadana yang secara resiko ini bisa dibilang paling rendah resikonya, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Ini kalau kategorinya itu udah fixed income gitu. Fixed income itu income yang pasti. Dalam arti ya udah itu nggak akan kemungkinan resikonya udah paling rendah dari semuanya, itu boleh. Terutama reksadana pasar uang karena kita bisa mencairkan itu cuma selang 1 hari sampai 2 hari aja gitu. Nah, yang lainnya bisa di tabungan, bisa di bentuknya cash, yang pasti jangan termakan investasi-investasi yang bukan didasari oleh perusahaan yang jelas ya, karena ya bisa jadi bakalan banyak investasi bodong dan tawaran-tawaran instrumen keuangan lainnya, produk-produk keuangan yang memanfaatkan mengertian dari masyarakat umum dan akhirnya mereka menaruh uangnya di situ lebih banyak gitu. Dan akhirnya ya ternyata kredit macet dan jadi makin susah gitu. Sekarang kan udah lumayan banyak tuh asuransi nggak bisa bayar lah. Iya. Dari kredit macet di mana-mana. Dari sisi saving kira-kira kayak gitu. Kalau dari sisi spending nih, kita selama lagi kayak gini kan tetap aja kita ada kebutuhan gitu ya. Bener nggak sih kampanye-kampanye kayak misalnya kita beli dari UKM gitu atau dari warung-warung lokal atau brand-brand lokal, itu bener nggak sih membantu, maksudnya menstimulus? Iya, sebenarnya bisa, itu dilakukan. Jadi sebetulnya kalau dari sudut pandang ekonomi ya, yang paling mengkhawatirkan dalam aspek perputaran uang itu kalau udah kredit macet. Kredit macet berarti para pengusaha termasuk
pemilik warung ya, karena pemilik warung juga ada yang pinjam uang ke BRI dan segala macam. UMKM itu kan pinjam uang kebanyakan di BRI karena memang banknya itu memang fokus untuk pemberdayaan UMKM. Ya, bisnis yang paling sulit yang membutuhkan kerumunan orang dan yang membutuhkan mobilitas. Itu yang paling susah, dan maybe dari ada waktu di mana kita coba rethinking business model, karena bisa jadi kedepannya memang kita akan cukup lama gitu dalam situasi ini. Ya mungkin itu bisa dipikirkan ya. Kayak misalnya nih, sekarang semuanya ya semua bergeser ke literasi digital gitu. Dimana bisnis kuliner juga jadi harus punya delivery, ya. Delivery yang bagus. Ya, taruh di online. Digital presence-nya ada gitu. Digital presence-nya ada. Ya. Kalau Glenn masih ada ini lagi, boleh ya, misalnya ada pesan lagi terakhir mungkin kedepannya gimana. Terus tadi sempat mungkin adalah dikit-dikit tentang kalau ada saran bisnis yang bisa dikembangkan sekarang dan kedepannya gitu, prospeknya apa nih, nah itu boleh di-share juga. Ya, anyway itu early sebenarnya untuk ngomongin model bisnis yang jalan atau enggak. Cuma mungkin satu pesan gua adalah hati-hati kalau dalam masa krisis gini tuh biasanya banyak jebakan Batman. Terutama ya kalau dari gua ya, di dunia literasi keuangan ini banyak banget jebakan Batman yang ngomonginnya manis-manis, kayak misalnya investasi ke sini aja daripada kamu uangnya numpuk di rumah, akhirnya ternyata gini, ternyata malah ya ternyata investasi bodong gitu. Itu banyak banget kejadian, bahkan dari sebelum COVID ini aja pemerintah kita tuh udah banyak banget kena PR dari investasi-investasi yang ngerugiin. Dari bukan cuma masyarakat umum, bahkan masyarakat kelas atas juga udah banyak korbannya. Dan itu dananya nggak main-main, itu puluhan triliun yang mandek macet gara-gara banyak investasi nggak berkualitas. Itu kan ya sebenarnya kalau dari perspektif opportunity cost itu sayang banget, padahal itu bisa untuk penanganan COVID gitu. Gitu sih. Oke. Ya mungkin lain kali lah bahas lebih detail. Ya, gue akan sama apa yang bisa dilakuin sama kita sebagai rakyat jelata gitu ya. Pertama mungkin bisa ikut mengawal, kalau bisa sebisanya mengawal alokasi anggaran untuk pandemi ini ya, sebisanya aja sih. Yang kedua tadi jaga likuiditas, jadi kalau investasi sebisa mungkin seliquid mungkin gitu ya. Dan yang terakhir tadi dikasih tahu terakhir banget sama Glenn, ketika nyari investasi hati-hati karena sekarang banyak yang cari opportunity di tengah krisis tentunya, ngasih janji-janji yang nggak jelas gitu ya. Jadi hati-hati ketika menentukan investasi, cari institusi yang udah kredibel gitu kan, atau ibaratnya partner investasi yang udah kredibel. Dan tadi sebenarnya nggak disarankan juga untuk terlalu banyak berinvestasi yang nggak liquid anyway. Jadi sebenarnya sebisa mungkin lebih dikit, justru banyak-banyak disimpan untuk liquid gitu ya. Jadi bisa cash yang gampang langsung dikeluarin untuk spending lagi. I think oke. Itu aja sih paling dari gue. Semoga bermanfaat buat semua. Kalau mau ada tanya-tanya lebih lanjut bisa lihat di YouTube channel, bisa lihat di Instagram, bisa lihat di Twitter Ngomongin Uang juga. Ya, sekali lagi teman-teman yang masih penasaran tentang isu finansial, isu ekonomi dengan bahasa yang super gampang, bisa lihat di media @ngomonginuang di Instagram, dan di YouTube juga ada Ngomongin Uang. Nah, itu dikelola sama teman-teman yang emang di bidang itu gitu ya, termasuk Glenn dan ada beberapa teman yang lainnya yang punya background pendidikan di ekonomi dan sudah secara praktis juga gitu ya, sudah berpraktek juga di pasar finansial. Jadi sangat bisa tentunya diambil saran-sarannya, terutama terkait dengan investasi dan gimana menghadapi ini ya, situasi kayak gini-ginilah secara ekonomi. Menghadapi jebakan Batman yang banyak juga. Oke. Belakangan gue aja di sini. Ya, oke. Thank you. Thank you for having me.